Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Iputu Gede Bagus Putra Sujana dengan nick CP064. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul Purcase dari Udu dengan Purcase Agreement. Baik, langsung saja. Pertama-tama, kita login dulu ke Udu dengan email dan password yang sudah dibuat. Kemudian pilih apps dulu. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah mendownload modul Purcase yang paling utama, kemudian modul inventory dan modul invoicing. Nah, ketika sudah mendownload modul tersebut, teman-teman bisa melakukan menggunakan modul Purcase yang ada di Udu. Cara memilih Purcase di sini. Kemudian, nah, jadi di sini saya pertama-tama akan membuat Purcase tanpa Purcase Agreement terlebih dahulu. Yang dimana urutannya pertama request for quotation, kemudian pilih vendornya, order deadline-nya, expected arrival, kemudian currency, kita pilih IDR, kemudian masukkan produk yang ingin dibeli. Quantity, kemudian harga. Nah, jadi untuk request for quotation yang tanpa purchase agreement ya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung confirm order dan jadilah purchase order yang seperti ini. Untuk proses selanjutnya akan saya lakukan nanti karena purchase dengan purchase agreement atau tanpa purchase agreement itu step selanjutnya itu sama teman-teman. Yang berbeda hanya pada request for quotation-nya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang purchase agreement yang pertama yaitu call for tender. Pertama-tama sama seperti yang tadi, membuat request for quotation dulu. Di sini sama masukkan nama vendornya, currency-nya, order deadline, expected arrival, kemudian tambahkan produknya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk call for tender, itu caranya melakukan purchase agreement-nya di sini. Kita pilih alternatif, kita buat create alternatif. Jadi ini untuk membuat alternatif vendor yang akan kita pilih beli. Misal vendor yang kedua itu Abigail Peterson, kita buat. Nah, ini kita juga membeli produk yang sama, akan tetapi harganya itu untuk di Abigail Peterson itu 5.500. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan antar vendor yang ada. Dan jika kita buat lagi satu, create alternatif untuk vendor lain, misal Anita Oliver. Di sini juga sama. Ini harganya lebih murah yaitu harganya lebih mahal yaitu 7.000. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada 3 alternatif. Jadi, di sini kita bisa memilih vendor mana yang akan kita beli. Secara hal yang paling menguntungkan perusahaan adalah dengan membeli barang dengan harga yang murah. Jadi, kita akan memilih vendor dari Abigail Peterson agar kita bisa mendapatkan barang yang paling murah di antara ketiga vendor ini. Padahal barangnya sama gitu. Jadi yang paling murah itu ada di Abigail Peterson. Jadi kita akan memilih Abigail Peterson. Kemudian untuk melanjutkan ke step selanjutnya, ini kita bisa cancel yang lain dengan pencet tombol X ini. Atau bisa juga langsung confirm order. Lalu cancel alternatif. Jadi yang dipilih untuk di order yaitu adalah Abigail Peterson.
dengan harga 5.500. Nah, sampai sini prosesnya sama seperti request for quotation yang biasanya, hanya berbeda di bagian request for quotation saja. Kemudian untuk ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian ada purchase agreement yang terakhir, yaitu blanket order. Cara melakukan blanket order yaitu pilih order, kemudian pilih blanket order. Kita buat new. Di sini kita pilih vendornya yang akan dilakukan blanket order. Ini. Kemudian deadline dari blanket order. Jadi teman-teman, blanket order ini adalah dalam kurun waktu tertentu kita bisa membeli barang dengan jumlah tertentu dengan harga yang sama sesuai perjanjian di sini. Misal deadline-nya itu 1 bulan. Ordering date 20, delivery 2. Jadi teman-teman, dalam waktu 1 bulan hingga 19 April 2023, kita akan bisa membeli Citato dari Abigail Peterson seharga Rp6.000 sebanyak jumlahnya 10.000 ini. Jadi kapanpun kita beli dalam 1 bulan ini, harganya akan tetap Rp6.000 walaupun harga pasaran itu sudah naik. Karena perjanjian ini harganya tetap. Itulah fungsi dari blanket order itu sendiri. Untuk membuat blanket order, kita tekan confirm. Nah, kemudian untuk pembuatan quotation-nya dari blanket order-nya sendiri, yaitu di sini. Klik new quotation. Nah, di sini perbedaannya dengan quotation biasa ada di bagian purchase agreement ini. Dia agreement-nya yaitu BO0005, yaitu blanket order yang tadi sudah kita buat. Ini langsung ada produknya, langsung ada harganya, dan langsung ada vendornya. Tinggal memilih berapa unit yang akan kita beli, misalnya 1000. Nah, jadi untuk selanjutnya sama seperti yang lain, tekan confirm order, dan PO sudah dibuat. Nah, untuk proses selanjutnya, saya di sini akan menggunakan blanket order saja. Untuk selanjutnya bisa langsung receive product, kemudian validate, sesuaikan berapa jumlah yang datang ke perusahaan. Di sini saya anggap jumlahnya seluruhnya tiba dengan baik. Jadi saya buat do-nya 1000, kemudian validate. Kemudian setelah barang ini divalidasi bahwa sudah diterima oleh perusahaan, kita bisa kembali ke PO dan melakukan create bill untuk pembayaran dari barang tersebut. Pertama, sesuaikan bill date dan sebagainya. Nah, setelah semua data sudah sesuai, kita bisa tekan confirm. Kemudian lakukan register payment untuk melakukan pembayaran. Kemudian tekan create payment, dan bill ini sudah terbayar jika sudah ada tanda paid di sini. Jadi begitulah teman-teman proses purchase dari awal, dari request for quotation hingga pembayaran ini, hingga akhir ini. Untuk yang call for tender dan untuk request for quotation yang biasa, itu sama seperti blanket order. Untuk mulai dari purchase ordernya sampai ke sini itu sama. Perbedaannya hanya di bagian RFQ-nya saja, di bagian awal. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan modul purchase dengan purchase agreement. Terima kasih telah menonton.